Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnayanti Kecepatanda dengan NIM 2314010008 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai problem and active network di server. Oke, jadi begini, kita punya sebuah problem nih. Ceritanya kita punya sebuah problem di servernya ini tidak bisa mendeteksi nama jaringannya. Maksudnya tuh begini. Kalau di Windows yang normal seperti di komputer Anda contohnya, ini contohnya di komputer klien yang sudah join ke domain. Kalau kita klik di network, indikator ini ada tulisan sukasuka.com, jadi dia terhubung ke jaringan namanya sukasuka.com. Ini sebuah tipe domain tapi no internet, abaikan aja, ini sengaja tipe network. Saya bikin internet untuk menghindari Windows update. Jadi begini, kalau kita masuk ke control panel, saya menjadi target, terus klik network and sharing center. Normalnya Windows ini mendeteksi network, kita terhubung ke network, apa dia mendeteksi ini namanya sukasuka.com, tipenya domain network. Kalau enggak, karena dia join domain, kalau enggak join domain mungkin namanya sesuai dengan nama akses pointnya, misalnya ya mungkin kalau ada di Starbucks atau login di MS download atau namanya nongol di sini, nama akses pointnya dan tipenya apa di sini, mungkin public network atau private network. Jadi umumnya ada 3 tipe network yang bisa dideteksi oleh Windows. Pertama, private network, kedua public network, ketiga domain network. Nah, karena perangkat ini sudah join domain, maka tipenya domain network dan nama network yang sukasuka.com karena dia sudah join domain. Oke. Nah, masalahnya di server yang digunakan ini, yang kita gunakan saat ini, yang sedang aktif directory, dan server di sebelahnya si JKT server 1, dia tidak bisa mendeteksi network, tidak mendeteksi nama network di sini and in Defender. Kalau kita masuk ke control panel, kemudian ke network and sharing center. Oke, di sini nama networknya UN Identification Network, padahal dia domain controller, join ke domain dia sendiri dan tipenya public network. Oke, yang di sini begin dan juga terjadi server sebelahnya control panel. Oke, network and sharing center, nah sama kan, and independent network, padahal dia join domain dan tipenya public network. Kenapa harusnya kan domain network ya, dan anaknya identitas jadi sukasuka.com, harusnya logikanya kan seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya kenapa bisa seperti itu karena setting IP yang statik ini. Menurut pengalaman saya, karena server ini kita set jadi statik, jadi terkadang Windows itu jadi ada delay untuk mendeteksi nama network yang terhubung ini dan tipenya apa, karena IP statiknya ini terjadi di tempat kerja saya. Ada sebuah klien yang terhubung ke domain controller, sudah join domain, terus IP-nya saya statikin itu, sehingga dia malah nggak bisa ngedeteksi networknya, nggak bisa ngedeteksi nama network terhubung network dan private network. Jadinya kalau nggak salah private network waktu itu tipenya. Nah, itu salah satu penyebab ya IP statik. Solusinya dijadiin DHCP harusnya, tapi karena ini server ini nggak boleh dijadiin DHCP karena akan sulit untuk memanage server yang IP-nya tipenya DSV tipenya, sehingga harus distatikin terus. Gimana caranya? Sekalipun dia statik, dia bisa ngedeteksi nama networknya. Ada solusinya, kebetulan saya sudah dapat solusinya di sini. Ini kita belajar troubleshoot server yang oke. Di sini ada kasus network location answer no direction domain network from offset
location. Ini kasusnya terjadi pada klien, tapi kita bisa terapkan solusinya pada server juga. Jadi di Windows ada protokol namanya Network Location Answer. Jadi Network Location Answer ini sebuah protokol pada jaringan sistem Windows untuk mendeteksi lokasi network. Jadi Windows tahu dia di jaringan apa, ini tergantung nama akses pointnya. Bisa kalau Starbucks atau di Pizza Hut, ya mungkin Pizza Hut jadi pengen makan pizza saya. Oke, jadi begitulah namanya network location and wireless. Oke, terus solusinya gimana? Solusinya network location kita akali konfigurasinya, dan konfigurasinya itu berada di register. Nah, ini solusinya. Di sini kita harus mengedit konfigurasi di register Windows. Kalau Anda belum tahu apa itu register, yang belum tahu aja, jadi register itu adalah sebuah database konfigurasi Windows. Untuk menjalannya klik start, kemudian klik run. Nah, register editor ini isinya konfigurasi sistem Windows yang sangat mendalam banget. Ini stroke, dan kalau kita lihat satu-satunya ini lumayan rumit. Sebenarnya nggak rumit, terstruktur, cuman panjang banget jadi terkesan rumit. Jadi kalau Anda belum pernah otak-atik register, saya sarankan Anda hati-hati ketika mengedit register ini karena butuh ketelitian. Ini sistem Windows yang sangat mendalam. Kalau Anda salah edit, nanti konfigurasi Windowsnya ya bisa berantakan, bisa ngaco. Oke, ini yang namanya register editor ya. Oke, kita kembali ke sini. Solusinya ya, kita harus edit register Windows. Ada 3 entry register Windows yang harus kita ubah. Kita tambahkan di sini lokal ketiga yang ini. Oke, satu-satunya yang kita jalankan di server, kita ke Active Directory dulu, kita masuk ke registernya, register editor, pilih yes saja, kemudian kita maksimas. Tampilkan saya agak panjang di sini biar enaknya lihatnya. Oke, sesuai solusinya yang diberikan, kita harus masuk ke queue. Ini pakai ini local system machine parameters, maksudnya gimana? Oke, perhatikan baik-baik kalau Anda belum pernah edit register. Oke, saya ke bawahin dulu di sini. Oke, di sini kita masuk ke HK aja, local machine waktunya, yakni yang pakai yellow machine. Kemudian sistem, saran kontrol set, hati-hati, service, net login diurut-urut sesuai abjad ya, ABCD dan seterusnya. Ketik saja di keyboard net login. Nah, ini net login, kemudian parameters, klik parameters. Oke, perhatikan di sini sama enggak ya, di atas ini sama ya, harus sama. Oke, nih harus sama, jangan sampai beda. Oke, kemudian kita buat sebuah darware register, darware yang tipenya darware, yang tipenya darware, namanya negatif 0. Caranya begini. Oke, di sini di bagian yang kosong ini expand dulu biar enak ngeliatnya. Oke, ininya namanya king, kita buka key. Baru di sini kita klik kanan new, sesuai dengan kebutuhan di Word yang 32 bit. Klik aja, kasih nama negatif change. Semakin huruf besar kecilnya sebaiknya disamakan supaya kita gampang bacanya. Awas jangan salah ejaan ya, hati-hati. Yang ini registernya. Oke, kemudian tipenya volumenya 0, kita double klik, pilih yang hexadesimal, masukkan angka 0 di sini, defaultnya sudah 0, klik OK.
Sudah itu entry pertama, entry kedua yang ini. Oke, kita naikin ke atas biar enak ngeliatnya. Oke, entry kedua kita ke HP ya, local machine system. Lokasinya mirip ketik aja di sini control set terus service. Oke, links parameter. Nah, parameters enter kalau mau cepat seperti itu. Oke, kemudian klik kanan di sini new, pilih direct 32 bit value sesuai kebutuhan. Di sini reader namanya max negative charge. Negatif hexadecimal value data 0. Oke, selanjutnya yang terakhir ini. Oke, biar enak aja sih lihatnya. Oke, kita masuk ke HP ya, local machine system current control set service. Oke, servicenya di sini svs / parameter. Oke, kita buat sebuah di Word namanya always expand domain controller, value-nya 1. Klik kanan new di Word, always expand domain controller, enter. Oke, enter lagi nggak apa-apa, value-nya hexadecimal dan nilainya 1. Klik oke. Sudah ya, kalau sudah ya itu aja. Kemudian kita tutup register editor, kemudian kita coba restart servernya ya. Oke, kita tunggu sampai login kembali. Oke, sekarang kita login kembali ke servernya. Oke, sekarang kita cek di network, indikatornya di bawah dia sudah terhubung ke sukasuka.com. Kita masuk ke control panel. Oke, kita masukkan network and sharing center. Lihat di sini networknya sukasuka.com, tipenya domain network. Oke, kita berhasil mengubah konfigurasi pada register sehingga koneksi domain controller ini bisa normal kembali. Oke, itu server utama. Lantas bagaimana dengan server sebelah? Kita login dulu. Oke, server sebelah masih belum berubah, masih ada ini tempat network, tapi saya coba restart. Register di server sebelah ini karena dia sudah join domain, nggak perlu, dia akan ngikutin server sebelahnya juga ngikutin server utama. Kita coba restart ya, nanti kita coba login lagi. Oke, kita coba login ke server sebelahnya. Oke, kita cek networknya masih ada tempat enggak ya. Oh, sudah enggak ada, dia sudah ngikutin server utamanya yang di sebelah, yakni domain controller. Jadi dia sukasuka.com namanya. Kita lihat aja di control panel sini. Oke, ini paling enak ngegedeinnya aja ya. Kemudian network and sharing center, lihat ini dia terhubung ke jaringan sukasuka.com dan tipenya domain network. Jadi dengan memperbaiki problem on identification network pada server, kita bisa memanage server ini dengan lebih mudah nantinya. Soalnya ada di pertemuan berikutnya, nanti kita akan bahas bagaimana cara memanage banyak server lewat satu server aja dan
ada tentang firewall, jadi untuk mengkonfigurasi firewall lewat grup Polish dari server itu jadi lebih mudah. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai problem identification network di server beserta solusinya. Oke, kalau begitu dari saya cukup kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.